Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1373. Chapter 1373, ribuan naga menari. Seorang master jiwa hanya bisa benar-benar mendekati pintu besar alam dewa dengan perlengkapan perang 4 kata. Armor pertempuran 4 kata adalah satu-satunya cara bagi Limit Douluo untuk melangkah lebih jauh setelah mencapai tingkat kesuksesan yang adil dan tidak ada cara lain untuk meningkatkan basis kultivasinya atau memiliki terobosan lagi. Armor pertempuran Enchi, par excellence Holy Dragon, jauh lebih sulit diperoleh dibandingkan dengan armor pertempuran dari banyak master armor pertempuran 4 kata di benua Douluo. Ini karena tidak ada pengrajin dewa di benua bintang Luo. Dia telah mencapai pangkat Limit Douluo sendirian sejak lama. Dia telah memelihara baju besi perang 3 kata selama 40 tahun yang lama sebelum logam itu berubah karena keberuntungan. Logam itu memperoleh kehidupannya sendiri dan berperilaku seolah-olah itu adalah surga yang dimurnikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak masalah yang harus dilalui Enchi hanya untuk membuat set perlengkapan perang ini. Jika dia tidak menggunakan baju besi perang 4 kata, kekuatan hidupnya akan 10 tahun lebih banyak dari yang dia miliki sekarang. Namun, Enchi tidak menyesal. Jika dia tidak memiliki par excellence Holy Dragon-nya, dia tidak akan pernah benar-benar merasakan keajaiban dunia itu. Dia tidak akan pernah haus akan detasemen. Pada saat ini, armor pertempuran par excellence Holy Dragon miliknya dipajang untuk dilihat oleh semua warga Kekaisaran Bintang Luo. Itu adalah armor perang 4 kata. Itu juga satu-satunya set armor pertempuran 4 kata di seluruh Kekaisaran Bintang Luo, objek yang benar-benar kuat. Tanggulin baru saja mengenakan armor Dragon Moonsong dan langsung ditekan oleh Holy Dragon Domain yang mencakup seluruh kolisem. 1000 naga terbang membuat pemandangan yang megah. Meskipun garis keturunan Raja Naga Emasnya telah menekan garis keturunan orang lain sebelum ini, itu sangat terpengaruh oleh penindasan domain naga suci ini sehingga tampak putus asa. Jadi ini adalah armor perang 4 kata. Penindasan garis keturunannya tidak akan berhasil melawan baju besi yang sangat menakutkan dan kuat tersebut. Armor perang 3 kata Tanggulin baru saja selesai dibangun. Namun, dia sudah mengalami kekuatan lagu Dragon Moon. Lebih dari 95% lagu Dragon Moon dibuat menggunakan paduan roh yang ditempa roh. Jumlah logam langka yang digunakan cukup untuk membuat 6 set baju besi perang 3 kata biasa. Jiwa penempaan yang dilakukan Tanggulin di atasnya tampaknya merupakan level terbaik yang bisa dicapai oleh Saint Craftsman. Tidak ada kompromi yang dibuat, karena dia ingin itu melampaui armor perang 3 kata biasa. Kenyataan telah membuktikan bahwa dia berhasil melakukannya. Ketika lagu Dragon Moon dibuat, itu bisa terwujud dari kekosongan. Ini biasanya tidak mungkin untuk baju besi perang 3 kata. Namun, ketika itu benar-benar melawan armor pertempuran 4 kata asli, Dragon Moonsong hanya bisa melepaskan kabut cahaya keemasan samar yang bertahan di sekitar Tanggulin dalam jarak 10 meter. Bahkan domainnya sendiri hanya bisa dipertahankan dalam jarak 10 meter. Itu sangat ditekan sehingga tidak bisa dilepaskan. Apakah ini perbedaan antara armor perang 3 kata dan 4 kata? Meskipun Tanggulin tidak pernah berharap untuk memenangkan pertempuran ini, ketika dia benar-benar dihadapkan pada situasi ini, hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Tidak disangka bahwa perbedaan antara armor perang 4 kata dan 3 kata akan sebesar ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kakinya. Dia melihat domain dari armor perang 3 kata miliknya. Dia bergumam di dalam hatinya, apakah kamu bersedia menerima ini? Cincin domain armor pertempuran 3 kata miliknya memiliki penampilan yang agak unik. Tidak ada proyeksi jiwa bela diri Kaisar Blue Silver atau Raja Naga Emas. Mereka tampak seperti pola mewah yang menyerupai bunga emas besar yang mekar penuh. Namun, kelopaknya terbuat dari sisik berbentuk berlian Raja Naga Emas, dan setiap sisik memiliki pola Kaisar Blue Silver. Dari jauh, tampak seolah-olah ada bunga emas besar yang mekar sempurna di bawah kakinya. Kelopak sisik emas terus-menerus dibuka dan ditutup di bawah cahaya yang bergeser. Jika seseorang melihat cukup dekat, ketika kelopaknya terbuka, warna merah darah di bawahnya terlihat samar-samar. Itu adalah warna yang sama dengan yang dia miliki saat dia berubah menjadi naga darah. Itu adalah aura kehancuran dari bagian terdalam Raja Naga Emas. Tidak ada yang bisa memutuskan seperti apa domain battle armor itu.
Hanya ketika Master Jiwa benar-benar bergabung dengan armor perangnya dan armor pertempuran itu terbentuk, domain armor pertempuran 3 kata akan dibentuk sesuai dengan kemampuan Master Jiwa dan karakteristik khusus armor pertempuran. Ketika Tang Wulin membentuk cincin cahaya domain armor pertempuran ini, dia sendiri terkejut. Bahkan sampai saat itu, dia belum bisa membangunkan domain armor tempurnya. Dia membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyelesaikan pembuatan armor perang 3 kata miliknya. Belakangan ini, dia juga sibuk dengan pertandingan di Battle of Five Gods. Domain armor pertempuran 3 kata harus dibangunkan, jika tidak maka tidak dapat digunakan. Namun, proses ini berbeda dari guru jiwa ke guru jiwa. Beberapa membutuhkan waktu lebih lama dari yang lain. Untuk Tang Wulin, dia tidak punya waktu untuk melakukan itu sebelum pertarungan melawan Holy Dragon Douluo ini. Dihadapkan dengan penindasan par excellence Holy Dragon, dia tanpa sadar bertanya pada dirinya sendiri, apakah kamu bersedia menerima ini? Dia mempertanyakan jiwanya sendiri. Dia bahkan mungkin mempertanyakan jiwa yang tertekan di bawah segel di dalam dirinya. Kelopak domain di bawah kakinya sedikit bergetar. Mereka tampaknya membuka dan menutup dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat. Di luar, naga putih raksasa terbang di sekitar mereka. Penindasan dari domain telah diintensifkan. Tousan Dancing Dragons adalah kemampuan domain evolusi armor pertempuran 4 kata dari Holy Dragon Douluo Enchi. Meskipun tidak ada serangan yang sebenarnya dari ribuan naga raksasa, setelah domainnya memiliki substansi, setiap naga di dalam domain tersebut dapat menyerang dengan kekuatan fisik. Armor pertempuran 4 kata melawan armor perang 3 kata. Tanpa pertanyaan, domain Enchi menghancurkan lawannya. Enchi memandang Tang Wulin dan merenung pada dirinya sendiri. Masih belum ada cara untuk menutup celah antara basis kultivasi kita. Dia diam-diam mengukur ketahanan Tang Wulin. Ketika Tang Wulin sepertinya hampir putus, dia akan mengumumkan bahwa pertandingan ini seri. Ini adalah hasil yang dia dan Dai Tianling sepakati dalam diskusi mereka sehari sebelumnya. Mereka telah kalah dalam 4 pertempuran sebelumnya. Bahkan jika mereka memenangkan pertandingan terakhir, itu tidak akan berarti apa-apa bagi Kekaisaran Bintang Luo. Oleh karena itu, Enchi memikirkan rencana ini. Pertama, dia akan menghancurkan Tang Wulin dengan kekuatannya di permukaan dan membiarkan semua orang melihat perbedaan di antara mereka. Kemudian, dia, atas kemauannya sendiri, akan mengumumkan bahwa pertandingan ini telah berakhir seri. Ini akan menandakan persahabatan antara Sekte Tang dan Kekaisaran Bintang Luo. Dia akan memenangkan hati orang-orang dengan tampilan yang murah hati ini. Perbedaan yang disajikan kepada penonton di pertandingan final akan mengalihkan pikiran orang-orang dari 4 kemenangan yang diperoleh Tang Wulin di pertandingan sebelumnya. Ini akan memiliki efek yang lebih baik daripada hanya mengalahkan Tang Wulin. 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tang Wulin sangat bangga dengan hasil ini. Namun, siapapun dengan mata tajam bisa tahu bahwa dia agak jauh dari limit Douluo. Bukannya Kekaisaran tidak bisa mengalahkannya, tetapi Kekaisaran telah memilih tindakan ini karena pertimbangan persahabatannya dengan Sekte Tang. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan kembali inisiatif. Setelah Dai Tianling mendengar sarannya, dia segera menyetujuinya. Bagaimanapun, mereka telah kalah terlalu parah sebelum ini. Jika mereka tidak melakukan sesuatu yang spesial di pertandingan final, dia khawatir orang-orang tidak akan terlalu mau menerima hasilnya. Dari bentrokan mereka sebelumnya, Enchi jelas merasa bahwa Tang Wulin memang kuat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengannya, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan pemuda itu jika dia menahannya. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin melepaskan baju besi perang 3 kata, dia telah melepaskan baju besi tempur 4 kata miliknya tanpa ragu-ragu. Lagi pula, ini adalah pertandingan armor pertempuran Battle of Five Gods. Tidak ada alasan untuk menyalahkannya karena melepaskan baju perangnya. Namun, dia tahu betul betapa besar perbedaan antara armor tempur 4 kata dan 3 kata. Melalui tekanan yang menghancurkan dari armor pertempuran 4 kata pada armor pertempuran 3 kata, dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat Tang Wulin tidak berdaya untuk melawan. Kemudian, dia bisa mengumumkan pertandingan ini sebagai hasil imbang. Pada saat yang sama, dia akan memberi Tang Wulin beberapa kata pujian. Setelah pertempuran 5 dewa berakhir dengan lancar, itu akan menjadi awal nyata dari kolaborasi antara Kekaisaran dan Sekte Tang. Kekaisaran telah menerima beberapa informasi. Dai Tianling sangat khawatir tentang federasi yang menutup Issea. Ini karena tidak ada yang tahu kapan perang akan melanda mereka. Begitu pertempuran dimulai, dukungan Sekte Tang dan senjata yang dibawanya akan menjadi yang paling penting. Sejauh menyangkut waktu,
semakin cepat mereka menyelesaikannya, semakin baik. Soul Land 3 Chapter 1374. Chapter 1374 Domain Armor Pertempuran Tanggulin. 1000 naga menari telah muncul dalam keadaan seperti itu. Puluhan naga putih raksasa terbang dan menari di udara di sekitar Tanggulin, menyapu gelombang tekanan besar ke arahnya. Penghancuran langsung lawan menggunakan domain seseorang adalah gaya pertempuran yang tidak dapat ditangani dengan cara apapun ketika ada perbedaan dalam basis kultivasi mereka. Bahkan ketika limit Douluo menghadapi selusin Hyper Douluo secara bersamaan, setelah limit Douluo mewujudkan domain armor pertempuran 4 kata miliknya, tidak ada jumlah Hyper Douluo yang dapat mengubah situasi kecuali ada lawan dengan peringkat yang sama dengannya. Jika umat manusia tidak mengembangkan amunisi jiwa tetap dan perangkat jiwa mengerikan pemusnah massal lainnya, limit Douluos akan menjadi makhluk yang paling tak terhentikan di dunia. Apakah Anda bersedia menerima ini? Tekanan dari luar semakin berat dan semakin berat setiap saat. Tanggulin bahkan bisa mendengar suara meringis yang datang dari domain armor pertempuran 3 kata miliknya. Cahaya domainnya telah berkurang dari diameter 10 meter menjadi hanya 8 meter. Warna emas tampak lebih tebal sekarang, tapi sepertinya itu bisa rusak kapan saja. Enchi tidak terburu-buru untuk melancarkan serangannya. Dia ingin menaklukkan lawannya tanpa bertarung. Ini adalah kekuatan limit Douluo. Tanggulin pernah mencoba menyerang permaisuri naga Douluo Long Yewe untuk mengalami basis kultivasi limit Douluo. Namun, itu bukanlah pertarungan yang adil untuk memulai. Long Yewe tidak akan pernah menggunakan kekuatan penuhnya atau armor perang 4 kata untuk melawannya. Dalam pertandingan ini, ketika dia benar-benar merasakan kekuatan penuh dari limit Douluo, dia sangat memahami betapa menakutkannya kekuatan tempur limit Douluo. Dia tidak bisa bergerak. Mungkinkah ini situasi di mana dia harus menggunakan kartu as di lengan bajunya? Itulah satu-satunya kesempatannya untuk menang. Karena itu adalah kompetisi, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Tidak peduli siapa lawannya, tujuannya selalu untuk mendapatkan kemenangan akhir. Saat berdiri, kemenangan tampaknya semakin jauh darinya. Namun, dia benar-benar tidak mau menerima ini. Ini adalah penampilan pertama Dragon Moon Song, dan itu akan hancur. Apakah saya benar-benar akan kalah di sini? Bahkan Tuan Naga, yang hanya memiliki jejak garis keturunanmu di dalamnya, adalah jiwa roh yang pantang menyerah. Anda sangat liar dan bertanggung jawab atas kehancuran. Untuk baju besi perang 3 kata yang memiliki auramu, apakah kamu akan mengaku kalah begitu saja? Tanggulin tampaknya menanyakan ini pada dirinya sendiri, tetapi dia juga menanyakan entitas yang memengaruhinya secara diam-diam di latar belakang. Di kedalaman tulangnya, beberapa perubahan aneh terjadi. Saat ini, penonton lebih terkejut dari apapun. Adegan 1000 naga menari benar-benar menakjubkan. Saat naga putih raksasa menari di udara, mereka melepaskan pancaran yang sangat menyilaukan. Bayangan mengerikan bergeser di udara. Penonton bahkan bisa merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh naga. Tanggulin berdiri di sana seperti perahu kecil di tengah badai yang mengamuk. Itu bisa terbalik oleh ombak besar kapan saja. Inilah perbedaan di antara mereka. Di dalam hati mereka, Master Sekte Tang, meskipun cukup kuat untuk mengalahkan seluruh kekaisaran, hanyalah seorang pemuda. Di hadapan seorang ahli sejati, masih ada celah besar di antara mereka. Itu telah berakhir. Meskipun kekaisaran mungkin hanya mendapatkan kemenangan terakhir ini, para penonton yang memegang spanduk yang menyemangati kekaisaran mulai terlihat puas di wajah mereka. Mereka sekarang tahu bahwa kekaisaran tidak berdaya melawan Master Sekte ini. Apa yang disebut pertempuran 5 dewa hanyalah sebuah gelar. Jika Yang Mulia Enchi dikirim sebagai kontestan di salah satu pertandingan sebelumnya dari awal, dia akan mampu mengalahkan Tanggulin hanya dengan mengaktifkan domainnya. Meskipun ini tampak seperti menggenggam sedotan, mereka tidak perlu mengetahuinya sama sekali. Di mata banyak orang, lingkaran cahaya di kepala Tanggulin mulai agak redup. Apakah Anda bersedia menerima ini? Suara yang memanggilnya sepertinya berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mata Tanggulin sepertinya menunjukkan pandangan samar tentang pemandangan yang aneh. Itu adalah situasi yang unik. Binatang buas raksasa terbang di antara awan bercahaya, berbaris dalam formasi yang agak tidak teratur. Mereka memiliki aura keengganan untuk menerima kekalahan dan dipenuhi dengan keinginan yang penuh gairah. Beberapa dari mereka panjangnya lebih dari 1000 meter. Semuanya memiliki sikap yang luar biasa dan bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Apakah Anda bersedia didominasi oleh dewa-dewa itu? Suara yang tegas dan kaya berseru di udara.
Raungan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti pertanyaan itu, seolah-olah sebagai tanggapan. Terlepas dari bahasa yang digunakan, mereka akhirnya dapat diringkas menjadi satu kata, tidak. Di arah yang jauh, di antara awan yang berputar-putar, sebuah istana yang cemerlang telah mendekatinya. Sepertinya ada manusia bercahaya yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atasnya. Mereka sedang menunggu kedatangan pasukan monster raksasa ini. Dengan keengganan Anda untuk menerima dominasi mereka, serang ke depan dengan keberanian. Buat mereka menangis, menjerit, dan menghancurkan mereka. Udara buritan diganti dengan yang liar. Rona merah darah tiba-tiba menyebar dari barisan depan. Itu menyelimuti setiap binatang raksasa, sekarat tubuh mereka dengan warna yang sama. Ada keliaran yang tak terlukiskan dan niat pantang menyerah yang dipenuhi dengan penghinaan. Mereka meletus. Raur. Cahaya keemasan menyusut menjadi diameter 5 meter. Tanggulin tiba-tiba mendongak dan melolong ke langit. Domain bunga emas besar di bawah kakinya akhirnya mekar. Sisik emas hanyalah kelopaknya. Yang benar-benar menyemburkan cahaya adalah bunga merah darah yang besar. Sinar emas merah segera muncul dari bawah kaki Tanggulin. Sepertinya api darah tak tertandingi menyebar keluar. Raungan naga yang nyaring tampaknya menjadi kekuatan penuntun api darah. Saat itu memimpin jalan, udara di sekitarnya tampak seperti telah membeku dan gelombang kejut esensi darah padat langsung mencapai klimaksnya. Warnanya merah cerah, warna darah. Warna emas kirmizi yang cemerlang sepertinya mampu melahap segalanya. Domain naga suci segera berhenti. Tak lama kemudian, naga putih raksasa, terutama naga yang mengelilingi Tanggulin, membeku. Tubuh mereka diwarnai dengan warna darah dan mulai hancur. Mengerikan. Itu benar-benar aura yang menakutkan. Warna darah yang hancur menyebar keluar seperti wabah. Aura kehancuran yang sulit digambarkan tiba-tiba keluar dari tubuh Tanggulin. Di kursi penonton, 6 monster Shrek berdiri pada waktu yang bersamaan. Semua dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Naga darah. Apakah itu naga darah yang sama yang telah menghancurkan pagoda roh sebelumnya? Di ruang sewaan, Bu Yuena juga tiba-tiba bangun, tidak lagi bisa mengendalikan emosinya sendiri. Untungnya, Zhang Geyang bereaksi dengan cara yang sama kali ini, berdiri karena terkejut. Zhang Geyang secara pribadi telah adu mekanik dengan Enchi sebelum ini. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan domain armor pertempuran 4 kata miliknya. Namun, di bawah selubung domain naga suci ini, sepertinya bunga darah segar tiba-tiba mekar. Naga putih raksasa dimangsa oleh darah. Apa itu? Ia bahkan bisa melahap domain armor pertempuran 4 kata. Itu bisa menekannya. Ekspresi Enchi telah berubah. Ini karena dia jelas merasa bahwa nyala api darah yang terbakar tidak hanya di sekitar domain Tanggulin, tetapi sepertinya juga menyala di dalam dirinya. Emosi liar yang sulit diungkapkan dengan kata-kata tiba-tiba muncul di bagian terdalam hatinya. Apakah Anda bersedia menerima kekalahan? Menangis. Berteriak, menghancurkan. Dorongan untuk menghancurkan segalanya juga muncul di dalam dirinya. Gugusan api darah tiba-tiba muncul di seluruh area kompetisi. Seolah-olah bunga merah darah besar bermekaran di seluruh kolosem. Segala jenis energi dimakan oleh bunga merah ketika mereka bersentuhan dengannya. Mereka diubah menjadi bagian dari aura penghancurannya. Pada gilirannya, pancaran aura Tanggulin semakin meningkat. Naga emas darah. Tanggulin akhirnya menemukan nama domain armor pertempuran 3 katanya, domain darah naga emas. Itu adalah ciptaan sejati dari garis keturunan Raja Naga Emas. Itu bukanlah keras kepala dari keinginan untuk menghancurkan yang pantang menyerah. Dia tidak gila. Yang gila adalah api darah merah cerah yang terkandung di dalam baju besi tempurnya. Bahkan dengan armor pertempuran 3 kata yang dibuat dengan hati-hati, itu menunjukkan tanda-tanda pecah di bawah kekuatan ledakan dari wilayah kekuasaannya. 1000 naga menari segera dibakar. Dalam sekejap mata, naga putih raksasa itu menjadi abu dan berserakan. Mata Tanggulin berbinar saat ini. Kelompok pola api darah merah cerah muncul di permukaan baju besi pertempuran emasnya. Tanggulin mengambil langkah besar ke depan dan mengacungkan tombak naga emasnya. Armor tempurnya tiba-tiba berubah menjadi titik cahaya emas merah yang melesat ke udara dan berubah menjadi naga raksasa. Kali ini, naga itu berwarna emas merah tua. Matanya merah saat mereka melihat Enchi di bawah. Enchi merasa seolah otaknya akan meledak karena gangguan suara yang tiba-tiba. Menangis, berteriak, menghancurkan. Teriakan marah dan memekakkan telinga itu.
Ini mengguncang semangatnya dan armor pertempuran 4 kata par excellence Holy Dragon tiba-tiba hancur. Itu berubah menjadi naga raksasa putih yang menghilang di udara tipis. Tampaknya menghilang tepat ketika baju besi perang 3 kata Tang Wulin berubah menjadi naga raksasa emas merah. Dengan itu, cincin cahaya dari domain naga emas darah Tang Wulin di bawah kakinya juga menghilang tanpa jejak. Dia masih mengenakan baju besi perang 3 kata, meskipun cahayanya telah sangat redup. Soul Land 3 Chapter 1375. Chapter 1375, Domain Darah Naga Emas. Bagaimana seseorang berharap itu berubah begitu tiba-tiba? Yang mengejutkan semua orang, domain naga suci yang kuat hancur bersamaan dengan armor pertempuran 4 kata di hadapan domain naga emas darah Tang Wulin. Itu jelas merupakan efek dari penekanan garis darah. Namun, hanya memikirkan memiliki domain armor pertempuran 3 kata yang menundukkan domain armor pertempuran 4 kata itu memang menakjubkan. Di dalam ruang sewaan pagoda roh, Zhang Geyang berseru kaget. Mustahil. Dia tidak bisa membayangkan apa yang baru saja terjadi. Dia adalah pria yang hampir menjadi limit Douluo. Meski begitu, dia belum memiliki armor perang 4 kata. Memiliki armor tempur 4 kata dan menjadi limit Douluo adalah impian terbesarnya. Dia tidak bisa mengingat baju besi perang 4 kata yang kalah dari baju besi perang 3 kata di seluruh sejarah. Armor pertempuran berada di liga yang berbeda. Limit Douluo hampir menjadi setengah dewa. Mereka paling dekat untuk menjadi dewa, apalagi dengan armor tempur 4 kata mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang pernah mempertanyakan armor perang 4 kata itu sebagai peringkat dewa. Namun, pada saat ini, armor pertempuran 4 kata naga suci Douluo par excellence Holy Dragon telah hancur di dalam darah naga emas. Itu adalah berita yang mengejutkan bagi semua orang. Gu Yuena berdiri di sampingnya. Pikirannya benar-benar berbeda dari Zhang Geyang. Setelah momen singkat yang mengejutkan, dia menyadari bahwa Tang Wulin mulai menguasai beberapa poin penting dari kekuatan Raja Naga Emas. Kekuatan destruktif Raja Naga Emas memang menakutkan. Itu adalah kekuatan sebenarnya. Kekuatan penghancurnya adalah pedang bermata dua. Itu menghancurkan musuhnya tetapi penggunanya juga dirugikan. Penghancuran pengguna dimulai dengan penghancuran jiwanya. Manusia telah mengembangkan armor tempur dan menggabungkannya dengan tubuh mereka. Karena Tang Wulin tidak membiarkan jiwanya dikendalikan oleh kehendak destruktif, aura destruktif Raja Naga Emas tidak dapat diwujudkan melalui dirinya. Sebaliknya, itu dimanifestasikan ke dalam armor tempurnya. Meskipun itu adalah bentuk kasar yang hanya berisi sejumlah kecil aura asal Raja Naga Emas, domain Naga Emas darah masih tangguh melawan jiwa bela diri naga lainnya atau armor pertempuran tipe naga. Jika armor perang Holy Dragon Douluo terdiri dari 3 kata, itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos. Itu akan dimakan oleh domain darah naga emas. Jelas sekali, Enchi sendiri yang paling terkejut. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa armor pertempuran par excellence Holy Dragon, yang telah berada di sisinya selama bertahun-tahun dan tidak pernah kalah, akan bertemu dengan tandingannya di Tang Wulin. Selain itu, ia telah kehilangan armor perang 3 kata. Meskipun lagu Dragon Moon Tang Wulin telah melemah, armor perang 4 kata Enchi lenyap sepenuhnya. Karena itu bisa diwujudkan dari kehampaan, armor perang 4 kata memiliki kendali atas ruang. Ia memiliki kehidupannya sendiri dan kualitas makhluk hidup. Ketika merasakan datangnya malapetaka, itu bisa menjadi otonom dan membuat keputusan sendiri. Enchi merasa bahwa armor perang Dragon Moon Song milik Tang Wulin tidak cukup kuat untuk mengalahkan armor pertempuran par excellence Holy Dragon. Namun, domain merah darah tampaknya mampu menghapus kecerdasan armor pertempuran par excellence Holy Dragon miliknya. Itu sama saja dengan membunuh jiwa seseorang. Oleh karena itu, par excellence Holy Dragon-nya telah memilih untuk melarikan diri karena ketakutan. Kalau tidak, itu akan direduksi menjadi baju besi biasa sekarang. Bukankah itu berarti bahwa jika basis kultivasi Tang Wulin setara dengan miliknya di masa depan, dia tidak akan menjadi tandingan pemuda itu terlepas dari apa yang dia lakukan? Niat membunuhnya yang diarahkan pada Tang Wulin telah lenyap. Namun, itu muncul kembali tanpa dia sadari. Pandangannya pada Tang Wulin juga berubah. Kedua kontestan berhenti sejenak. Sementara itu, para penonton terengah-engah karena shock. Mereka baru saja mengetahui bahwa pemandangan yang paling indah adalah bentrokan antar domain. Teror menyebar ke seluruh kolosem. Bunga berwarna darah apa itu? Mengapa tampaknya naga suci Douluo dirugikan? Mereka terkejut mengetahui bahwa guru sekte Tang memiliki tipuan di lengan bajunya. Tang Wulin tidak melakukan gerakan tiba-tiba.
Dia menikmati sensasi yang dia rasakan ketika domain naga emas darahnya diaktifkan beberapa saat yang lalu. Keinginan destruktif liar yang berada pada titik ekstrim membuat hatinya menjadi dingin sepenuhnya. Jika itu menyerangnya, dia bertanya-tanya apakah lautan rohnya bisa menahannya. Tidak diragukan lagi, tidak. Apa yang dia rasakan adalah kekuatan asal Raja Naga Emas yang sebenarnya. Karena itu, dia harus berhati-hati. Dia harus mencegah segel Raja Naga Emas agar tidak rusak lebih jauh. Jika tidak, jika hasrat destruktif liar ini menguasai rohnya, dia akan direduksi menjadi mesin pembunuh seperti zombie. Itu adalah prospek yang mengerikan. Dengusan membuat Tang Wulin tersadar. Apa yang dia lihat adalah mata sedingin SNC. Bagi master jiwa manapun, baju besi perang adalah kehidupan kedua seseorang. Selain itu, armor tempur NC memiliki peringkat 4 kata. Armor pertempuran 4 kata itu seperti keilahian seorang demigod. Begitu hilang, seolah-olah Holy Dagon telah kehilangan cakarnya yang tajam. Dengan kepribadiannya, NC putus asa sekarang. Dia mengambil satu langkah dengan kaki kirinya. Holy Dragon Douluo meluncurkan serangan untuk pertama kalinya. Dalam kesibukan gerakan, NC berada di udara. Dia membuat tanda tangan dan mengarahkan pandangannya ke Tang Wulin. Di atasnya, kepala naga raksasa putih muncul. Gelombang napas putih melesat ke arah Tang Wulin. Itu bukanlah akhirnya. Kepala naga itu berlanjut dengan napas kedua, dan kemudian napas ketiga. Mereka semua diarahkan ke Tang Wulin. Tang Wulin merasa semua yang ada di sekitarnya akan dimakan. Bahkan tanpa peningkatan armor pertempuran 4 kata, lawan Tang Wulin masih merupakan limit Douluo. Serangan yang dia luncurkan dalam keadaan marah berada dengan kekuatan penuh. Rasa dingin merambat di tulang punggung Tang Wulin. Dia baru saja melepaskan domain darah naga emasnya untuk menangani baju besi perang lawannya. Armor pertempuran 3 kata miliknya masih memiliki beberapa efek peningkatan padanya, tetapi kecerdasannya jelas berkurang. Serangan NC sangat menghebohkan karena Tang Wulin tidak diberi kesempatan untuk menghindarinya. 3 nafas telah menyegel seluruh ruang di sekitar mereka. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Di tangan kanannya yang terangkat, tombak naga emasnya bersinar terang. Dia tidak takut. Pikirannya hanyalah untuk maju dengan berani. Mengaum. Raungan naga nyaring terdengar. Dia membuka jalan dengan Golden Dragon Roar miliknya. Dengan gerakan cepat, dia melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Pada saat yang sama, dia melepaskan keterampilan terkuat dari garis keturunan Raja Naga Emas tanpa ragu-ragu, bunuh Inferno Naga Emas. Langit menjadi gelap dan sangat kontras dengan kepala naga raksasa putih itu. 3 napas itu menarik satu sama lain untuk membentuk pusaran raksasa putih di udara. Mereka akan mencekik naga raksasa emas merah tua itu. Namun, pada saat ini, naga raksasa emas merah yang tertekan tiba-tiba melepaskan kekuatan yang pantang menyerah. Aura menakutkan meningkat secara dramatis untuk secara paksa melepaskan Inferno Kill naga emas. Warna putih dan emas kirmizi bergeser, dan ada ledakan terus-menerus di udara. Langit yang gelap ternyata menjadi latar belakang yang ideal, dan penonton terpesona oleh chiaroscuro di langit. Di tengah gemuruh-gemuruh, sesosok jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Sebuah lubang besar segera dibuat di Kolisem. Yang lebih menakutkan adalah gelombang-gelombang kejut yang mengerikan yang meluncur keluar dari tengah lubang besar itu. Saat gelombang kejut menghantam penghalang pelindung, lingkaran cahaya besar yang beriak tercipta. Penghalang pelindung dalam bahaya akan segera dihancurkan. Di peron, Dai Tianling tidak bisa menahan cemberut. Hasil pertempuran tampak berbeda dari apa yang direncanakan NC. Seberkas cahaya melesat melintasi langit dalam sekejap. NC mendarat di dekatnya. Wajahnya tenang dan tenang. Kehadirannya hanya berarti bahwa Tang Wulin yang terbanting ke tanah. Soul Land 3 Chapter 1376. Chapter 1376, karena kamu naga, kamu akan dihakimi. Apakah ini akhirnya? Meskipun Tang Wulin berada di atas angin dalam penggunaan baju besi perang, itu masih pertempuran. Perbedaan basis kultivasi tampaknya telah menentukan hasil kompetisi ini pada akhirnya. 6 monster Shrek dan anggota unit naga darah berdiri dengan cemas. Bahkan Smiley Face Douluo merasa cemas. Mereka paling khawatir tentang Tang Wulin yang terluka parah, atau bahkan hanya ekspresi Guyuena yang tetap tenang saat dia berdiri di dalam ruang sewa pagoda roh. Apakah menurutmu serangan tingkat ini dapat menghancurkan tubuh Raja Naga Emas? Tepat ketika Zhang Deyang menunjukkan kegembiraan di wajahnya, raungan naga yang dalam datang dari dalam lubang besar. Detik berikutnya,
naga emas raksasa melesat ke langit. Kali ini, warna darah telah memudar sepenuhnya dari tubuh naga emas. Namun, dalam sekejap ia naik ke langit, tubuhnya berkedip dengan pancaran samar 7 warna. Aura yang sangat mengesankan dilepaskan secara bersamaan. Siluet diproyeksikan dari tubuh naga emas. Yang mengherankan semua orang, itu adalah Tang Wulin. Namun, naga emas tampak kokoh sementara siluetnya tampak seperti ilusi. Apa itu? Tang Wulin mengangkat lengan kanannya. Tombak naga emasnya tidak ada dalam genggamannya. Sebaliknya, dia meraih sesuatu di belakangnya. Dia melihat naga suci Douluo di depannya dengan tatapan yang dalam di matanya. Karena kamu adalah naga, kamu akan dihakimi. Di udara, naga putih raksasa muncul. Itu menggeliat karena terkejut dan kesakitan, seolah ingin membebaskan diri. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, sepertinya ada kekuatan yang membelenggu yang membuatnya tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Pedang raksasa yang berkedip dengan pancaran 7 warna ditarik dari belakang Tang Wulin. Dari jauh, dia menebas naga putih raksasa itu. Bagaimana dengan ini? Perasaan bahaya yang tak terlukiskan langsung terasa di hati Enci. Awalnya, dia mengira dia sudah selesai dengan pertempuran. Nafas naga suci yang dia keluarkan adalah salah satu serangannya yang lebih kuat. Juga, dia merasa Tang Wulin tidak mungkin menahan serangan itu. Namun, daya tahan Tang Wulin melebihi harapannya. Dia tidak berharap dia memiliki energi untuk melancarkan serangan balik dalam waktu sesingkat itu. Saat Tang Wulin membalikkan tangannya untuk mengambil sesuatu di belakangnya, naga suci Douluo Enci merasakan jiwanya terguncang. Dia melihat naga raksasa dari segala bentuk dan warna tergeletak di lantai di sekelilingnya. Dia juga merasa seolah-olah dia telah melakukan kejahatan serius dan saat ini sedang dikirim ke tiang gantungan. Pedang raksasa 7 warna muncul dengan udara yang megah. Saat itu, ratapan yang tak terlukiskan naik dari lubuk hatinya. Ketakutan yang dia rasakan membuatnya gemetar. Ini buruk. Meskipun dia tidak yakin kemampuan apa yang diluncurkan Tang Wulin, dia tahu serangan Tang Wulin saat ini dapat mengancam hidupnya. Dia tidak bisa membiarkan serangan itu menyerangnya. Dia menggigit lidahnya, dan sentakan rasa sakit menjernihkan pikirannya. Mata Enci tiba-tiba terlihat dalam. Matahari, bulan, dan bintang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mereka segera terdistorsi menyebabkan benda-benda langit menjadi berkerut. Semua cahaya langsung tersedot ke dalam lubang hitam raksasa yang telah terbentuk di kolisem. Itu adalah domain spiritual, lubang hitam. Itu adalah salah satu kekuatan tersembunyi dari Holy Dragon Douluo. Dengan munculnya lubang hitam, semua yang ada di sekitarnya dimakan. Sinar 7 warna tampaknya terpengaruh saat mereka bergetar. Namun, tekanan yang luar biasa tiba-tiba diberikan pada pedang raksasa itu. Itu adalah pedang kekuatan klan naga yang ditempa secara pribadi oleh Dewa Naga sendiri. Itu bahkan melampaui Raja Naga Emas dan Perak. Setelah power sabar diayunkan, semua naga menundukkan kepala. Sinar 7 warna berubah menjadi pelangi panjang yang melesat dengan kecepatan kilat. Naga raksasa putih di udara hancur di tengah ratapannya. Di saat yang sama, lubang hitam yang seharusnya melahap semuanya juga hancur. Tebasan itu adalah es in the hole Tang Wulin yang telah dia simpan untuk Enci. Itu adalah serangan terkuatnya melawan Holy Dragon Douluo. Dia tidak pernah berharap untuk mengalahkan limit Douluo. Di sisi lain, dia juga tidak pernah berpikir dia tidak akan berdaya untuk membela diri. Dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga Sekte Tang dan Akademi Shrek. Ada banyak istirahat di pundaknya. Secara alami, dia memiliki banyak tanggung jawab di mana dia tidak bisa mengaku kalah dengan mudah. Namun demikian, bahkan ketika dihadapkan pada kekuatan Enci, dia tidak memiliki rasa takut. Dia memiliki kekuatan tersembunyi. Memang benar bahwa power saber klan naga adalah transformasi dari senjata Gale Saber dimensi Majinci. Sejak kapan pertempuran 5 dewa berlangsung adil? Tang Wulin tidak berencana menggunakan pedang kekuatan klan naga selama pertempuran senjata. Dia memutuskan untuk menyimpan kejutan besar untuk Holy Dragon Douluo di pertempuran terakhir. Tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, ketika dihadapkan dengan alat dewa penahan sejati, makhluk itu harus tunduk padanya. Sosok lain turun dari langit. Kali ini, momentumnya tidak membuat lubang sebesar itu seperti yang pertama. Namun, itu masih pemandangan yang menyedihkan. Luka diagonal muncul di tubuh Holy Dragon Douluo. Itu membentang dari bahu kirinya ke perut kanan bawah. Lukanya tidak dalam. Sepertinya hanya pakaiannya yang terpengaruh karena bahkan tidak ada darah. Namun, itu sudah cukup.
Tanggulin telah melukai naga suci Douluo. Yang lebih membingungkan adalah aura naga suci cahaya telah lenyap tanpa jejak. Hanya kekuatan jiwa limit Douluo yang tersisa. Domain darah naga emas telah membunuh naga suci par excellence. Sekarang, pedang kekuatan klan naga telah membunuh jiwa bela diri Enchi, naga suci cahaya. Ini adalah hasil dari terlalu percaya diri Enchi. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan betapa kuatnya Tanggulin dalam menekan jiwa bela diri tipe naga. Untuk berpikir bahwa satu tebasan mengandung kekuatan seperti itu adalah aspek menakutkan dari pedang kekuatan klan naga. Secara alami, basis budidaya Tanggulin tidak cukup untuk membunuh Enchi dengan satu serangan. Namun, dia telah berhasil menyegel jiwa bela diri Enchi untuk sementara. Dia hanya bisa menahan Enchi untuk sementara waktu dengan aura pedang kekuatan klan naga. Namun, bagi Tanggulin, efek sesaat ini sudah cukup. Pedang kekuatan klan naga menghilang. Tombak naga emas muncul kembali dalam genggamannya. Sebuah sensasi menyebar ke sekelilingnya saat dia menjadi satu dengan tombaknya dan turun dari langit. Semua jejak keliaran bersama dengan aura yang mengesankan lenyap tanpa jejak seketika. Tidak terbayangkan bagaimana sifat seseorang bisa berubah begitu banyak. Persona Tanggulin telah berubah 3 kali berturut-turut, dan semuanya sangat berbeda. Saat ini, Tanggulin tampak tidak penting. Dia seperti awan yang dengan lembut jatuh. Segala sesuatu di sekitar mulai berubah. Itu juga memengaruhi visi audiens. Cahaya yang berkerut berubah menjadi awan yang perlahan melayang turun dari langit. Saat ini, Enchi sangat ketakutan. Tidak ada amarah, hanya syok. Dia masih dikejutkan oleh aura pedang kekuatan klan naga. Sejak dia menjadi limit Douluo, bahkan ketika dia melawan Atlas Douluo Yunming, dia tidak pernah merasa hidupnya terancam sebelumnya. Benar-benar menakutkan. Jika basis kultivasi Tanggulin lebih kuat, dia pasti sudah mati. Jika Tanggulin adalah limit Douluo, dia mengira bahwa dia bahkan tidak akan bisa menangkis satu tebasan. Itu bukan masalah basis kultivasi, hanya kekuatan mengintimidasi yang melekat pada pedang 7 warna padanya. Dalam benaknya, kata-kata Tanggulin masih bergema. Diktumnya dipenuhi dengan otoritas. Karena kamu adalah naga, kamu akan dihakimi. Hakim, siapa dia menilai saya? Pedang apa itu sih? Pada saat yang sama dia merasa terkejut, semua yang ada di sekitarnya mulai berubah bentuk. Saat ini, Enchi merasa seolah-olah dia adalah seorang gadis yang ditelanjangi. Baju perangnya dibubarkan oleh domain baju besi perang Tanggulin dan jiwa bela dirinya disegel oleh pedang kekuatan klan naga lawannya. Bahkan wilayah spiritualnya rusak karena dia menggunakannya untuk melindungi dirinya dari pedang kekuatan klan naga. Dia tidak akan bisa menggunakannya lagi untuk sementara. Satu-satunya hal yang tersisa yang bisa dia gunakan adalah kekuatan jiwanya yang sangat kaya. Dia mengangkat telapak tangannya ke langit dan mengangkat tangannya. Kekuatan jiwanya meledak dengan semangat dan berubah menjadi penghalang cahaya yang sangat tebal dan berat yang menyelimuti dirinya. Naga suci Douluo merawat keluhannya. Sejak dia berkultivasi sampai basis kultivasinya saat ini, dia tidak pernah ditekan begitu banyak sebelumnya. Selain itu, dia ditekan oleh lawan yang basis kultivasinya jauh lebih rendah darinya. Rasa sakit yang dia rasakan tak terlukiskan. Namun, kebenaran ada tepat di depan matanya. Dia tidak punya pilihan selain menerima. Detik berikutnya, ekspresinya berubah lagi. Di peron, senyuman semilai face Douluo Hujie melebar. Kamu tua bangka, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Millennium Cloud mengambang di langit. Tombak ruang waktu. Cahaya yang terdistorsi jatuh di atas mereka. Waktu telah berubah, dan seluruh dunia tampak seperti melayang. Sebuah suara ketakutan berteriak, berhenti, saya mengalah. Semua perubahan, awan, dan kabut menghilang seluruhnya dalam sekejap. Hanya 2 sosok yang tersisa. Kemudian, mereka berpapasan. Tanggulin jatuh ke tanah. Dia menopang tubuhnya dengan tombak naga emasnya saat dia terengah-engah. Tampak jelas bahwa darah merembes keluar dari pori-pori di tubuhnya. Soul Land 3 Chapter 1370